Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali pemirsa masih dalam bulan Ramadan ini kita bisa kembali bertemu dengan teman-teman semuanya untuk bisa mengisi selama bulan Ramadan ini dengan ibadah yang lebih maksimal. Di antaranya adalah dengan memperbanyak kajian-kajian tentang Islam. Yang insya Allah ini akan bermanfaat untuk memaksimalkan ibadah kita. Minggu lalu kita sudah membahas satu tema dan hari ini tentu saja kita akan melanjutkan pembahasan tema tersebut. Yang belum sempat nonton bisa coba cek ya episode kita sebelumnya. Dan seperti sebelumnya saya sudah mengundang narasumber kita. Ada guru saya Ustadz Ahmad Nadir. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya tetap sehat ya? Tetap sehat, alhamdulillah. Antum gimana? Alhamdulillah sangat sehat meskipun berpuasa. Baik, kita lanjutkan obrolan kita minggu lalu Ustaz tentang apa yang sudah dilakukan Rasulullah, apa yang beliau bawa. Bahkan di episode sebelumnya sudah disampaikan bahwa sejak awal Rasulullah itu bahkan sudah mentargetkan bahwa Islam itu harus sampai di puncak kekuasaan. Nah, eh, bagaimana sebenarnya visi kekuasaan dalam Islam itu, kemudian bagaimana Rasulullah menyusun atau melakukan step-step tahapan-tahapan sampai beliau berada di posisi tersebut. Iya. Sebelum kita bicara tentang tahapan-tahapannya, saya ingin menditilin dulu bagaimana Rasulullah SAW menanamkan visi kemenangan dan kekuasaan Islam itu ya. Saya bacakan beberapa riwayat yang tercantum di dalam buku ini. Cerita tentang Abu Dzar Al-Ghifari sudah kita bahas sebelumnya. Ya. Betapa sejak awal-awal dakwah di mana Rasulullah SAW itu baru bersama 3 atau 4 orang sahabat itu sudah dicanangkan, sudah ditanamkan kepada para sahabatnya itu visi pemenangan Islam. Nah, selain cerita tentang Abu Dzar Al-Ghifari, ada satu riwayat lagi yang berkaitan dengan Khobab bin Al-Ats yang mengadu kepada Rasulullah SAW, di mana beliau menyatakan begini. Terjemahnya langsung ya. Mengapa Paduka tidak memohonkan pertolongan Allah untuk kami? Mengapa Paduka tidak berdoa kepada Allah untuk kami? Maka Rasulullah SAW bersabda, sungguh orang-orang sebelum kalian ada yang ditangkap, kemudian digali lubang di tanah untuknya, lalu ia dimasukkan ke dalamnya, lalu didatangkan gergaji yang diletakkan di atas kepalanya, kemudian ia dibelah menjadi 2. Namun hal demikian itu tidak menghalanginya dari agama. Demi Allah. Nah, ini yang perlu dipul ya, di garis terbalik. Demi Allah, sungguh Allah akan menyempurnakan urusan ini hingga seorang pengendara dapat berjalan dari kota Son'a ke Hadramaut tanpa rasa takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala dan serigala atas dombanya. Ya, maksudnya dia tidak akan mendapatkan rasa takut kecuali takutnya karena Allah dan takut dombanya dimakan serigala. Itu aja. Bukan karena begal, bukan karena perampok. Akan tetapi kalian terburu-buru. Coba hadis ini, dan ini sudah sering kita dengar hadis ini kan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Sahihnya. Bagaimana ada jaminan keamanan dari tempat yang sangat jauh di Son'a sampai ke Hadramaut itu ratusan kilometer. Lokasi itu panjang dari Son'a ke Hadramaut itu. Itu kira-kira 700 kilometer jaraknya. Dan 2 tempat itu, 2 lokasi itu juga sangat jauh dari Makkah. Sangat jauh dari Makkah. Itu kan negeri yang lain, negeri Yaman. Nah, ketika Rasulullah SAW menyampaikan hadis ini, berarti ada visi di mana Islam akan menjamin keamanan orang yang berjalan dari Son'a ke Hadramaut. Tanpa adanya keamanan akan ada rasa takut ya. Nah, masalahnya apa yang bisa menjamin adanya keamanan di situ? Pasti sebuah kekuasaan yang sangat luas. Bukan hanya di Makkah kekuasaannya, tapi kekuasaan yang sampai ke Son'a dan Hadramaut, sampai ke Yaman.
Dan itu disampaikan di periode Makkah yang ketika itu Rasulullah SAW belum memiliki kekuasaan. Belum memiliki kekuasaan. Bahkan sedang dianiaya. Para sahabatnya itu sedang dianiaya. Dan para sahabat diberikan visi ini. Nanti Islam ini pasti akan ya, sampai kepada tahap itu. Tahap di mana Islam menjamin keamanan untuk wilayah yang sangat luas. Tapi kalian terburu-buru. Gitu kan? Tapi kalian terburu-buru. Nah begitu. Ada riwayat yang lain. Misalnya, ini juga disampaikan ketika beliau masih ada di periode Makkah. Beliau mengatakan begini, Ya ayuhan nas, ulu la ilaha illallah tuflihu, wa tamlikul araba wa tadillu lakum al-ajab. Wahai manusia, katakanlah la ilaha illallah. Niscaya kalian akan beruntung. Kalian akan kuasai bangsa Arab, dan bangsa non-Arab akan tunduk pada kalian. Luar biasa ya. Jadi ucapan la ilaha illallah itu membuat bukan sekedar janjinya akhirat akan masuk surga, enggak. Tapi di dunia orang-orang yang mengucapkan kalimat ini akan menguasai Arab dan non-Arab sekaligus. Bayangkan di kota sekecil Makkah dengan komponen orang-orang yang masuk Islam itu baru sedikit sekali. Rasulullah sudah menanamkan visi bahwa la ilaha illallah ini berpotensi membawa kaum muslimin pada sebuah kekuasaan yang itu meliputi Arab dan non-Arab. Bukankah ini luar biasa? Dan itu disampaikan di periode Makkah. Juga riwayat-riwayat yang lain termasuk ayat-ayat, sekian belas ayat-ayat Al-Quran ya, dicatat oleh Syekh Al-Mubarakfuri di dalam Rafiqul Maktumnya ya. Sekian banyak surah, sekian banyak ayat di periode itu memang menjelaskan bahwa kaum muslimin akan berkuasa. Misalnya saya contoh beberapa ya. Misalnya surah Al-Qamar, am yaquluna nahnu jami'un muntasir sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur. Apakah mereka mengatakan kami adalah golongan yang pasti menang? Orang-orang kafir Quraisy itu, golongan itu pasti akan dikalahkan dan pasti mereka akan berbalik ke belakang. Siapa musuhnya? Kaum muslimin. Gitu. Ya. Atau misalnya jundum ma hunalika manzumum minal ahzab, bala tentara yang berada di sana dari golongan yang bersekutu untuk mengalahkan Rasul kami tentu akan dikalahkan. Ini ayat-ayat yang seperti ini turun di periode ini. Maka dengan adanya hadis-hadis tadi itu dan sekian banyak ayat-ayat yang menunjukkan visi kemenangan Islam, itu menunjukkan bahwa sejak awal Rasulullah SAW itu mentargetkan agar Islam sampai pada kekuasaan. Gitu. Jadi kondisi idealnya Islam itu bersatu dengan kekuasaan, bukan terpisah dari kekuasaan sebagaimana ajaran sekularisme. Visi tentang pencapaian kekuasaan itu bahkan sudah dimulai Rasulullah sejak dini banget di Mekah. Betul. Tadi di salah satu hadis kan juga disampaikan Rasulullah menyampaikan bahwa sesungguhnya kalian terburu-buru. Kalau nggak boleh buru-buru kan berarti ini harus melewati beberapa tahapan yang memang harus nggak boleh buru-buru, lewati dulu, selesaikan ini. Nah, bagaimana bisa dijelaskan tahapan-tahapan yang kemudian Rasulullah bersama para sahabat itu lalu kemudian sampai di kekuasaannya tersebut, Ustaz? Iya. Begini. Ketika kita perhatikan sirah Rasulullah SAW ya, dan yang paling bagus itu adalah ketika kita mengkaji ayat-ayat yang turun di periode itu beserta urutannya. Beserta urutannya. Kan para ulama juga sudah mengurutkan mana-mana yang lebih awal, kemudian datang berikutnya, surah-surah itu. Berdasarkan waktu, berdasarkan timeline-nya. Ya. Jadi misalnya ada ulama Palestina itu namanya Syekh Izzah Darwazah. Beliau menuliskan kitab tafsir itu berdasarkan urut-urutan turunnya ayat Al-Quran. Dan beliau simpulkan ya, urutan yang paling kuat itu seperti itu. Ada beberapa riwayat yang di situ ada ikhtilaf, tapi beliau ambil yang menurut beliau paling kuat. Di situ beliau menulis kitab tafsirnya. Tartib
tartib bin nuzul. Nah, ini istilahnya itu tafsir yang ditulis berdasarkan urut-urutan waktu turunnya surah-surah Al-Quran. Nah, dari situ ketika kita pelajari ayat-ayat itu, tentu juga dengan dibarengi dengan pengkajian terhadap hadis-hadis, cerita-cerita tentang masa-masa periode Makkah itu, nanti kita akan bisa mengenali sebuah pola dakwah yang sesungguhnya itu sangat jelas. Jadi tidak random, gitu. Tidak random. Yang dilakukan oleh Rasulullah itu visinya sudah jelas, yaitu membawa Islam sampai pada kekuasaan, dan yang dilakukannya pun itu jelas sekali, kita bisa lihat tahapan-tahapannya, gitu. Nah, ini hal seperti ini tidak banyak yang mengkajinya, tidak banyak yang mengkajinya. Biasanya kajian-kajian sirah itu kajian-kajian yang sifatnya kronologis, tetapi tidak diambil polanya, tidak diambil di situ benang merah. Oh, di tahapan ini ngapain sih, targetnya apa? Di tahapan berikutnya ini ngapain, targetnya apa? Tidak banyak yang seperti itu. Nah, saya baca beberapa kitab, ya, yang kemudian saya jadikan referensi untuk menulis buku ini. Betapa para ulama kita itu sudah ada yang kemudian istilahnya itu recognizing the patterns, mengenali pola dakwah Rasulullah SAW. Dan sesungguhnya belajar itu kan ini kan, mempelajari sesuatu itu kan sesungguhnya setidaknya itu kita mengenali polanya, gitu. Orang melakukan penelitian, orang belajar apa, kan itu mengenali pola, pattern recognition kan sudah. Nah, di sini kesimpulannya begini. Rasulullah SAW itu di periode Makkah dakwahnya itu satu, berjamaah, gitu ya. Rasulullah SAW itu tidak dakwah sendirian, door to door sendirian, tidak. Tapi Rasulullah melakukannya secara berjamaah, berkelompok, berkutlah. Nah, kutlah ini melakukan melakukan dakwah lewat 3 tahapan besar. Ya, 3 tahapan besar. Nah, tahapan-tahapan itu, satu adalah tahapan yang disebut dengan marhalah at-tatbik, marhalah pembinaan. Marhalah itu maksudnya tahapan, fase pembinaan. Ini adalah tahapan pembinaan yang sangat intensif terhadap orang-orang yang masuk Islam pada waktu itu, sangat intensif. Ngajinya itu sangat serius. Nanti akan kita bahas betapa seriusnya mereka mengkaji. Jadi luar biasa. Untuk apa itu dilakukan? Ya, agar terbentuk tubuh gerakan dakwah yang kokoh. Karena dakwah ini tadi targetnya tadi membawa Islam sampai kepada kekuasaan. Dari visi itu sebenarnya kan kita bisa bayangkan betapanya dibutuhkan orang-orang yang kuat, gitu kan. Karena pasti akan berbenturan dengan kekuasaan yang ada, pasti berbenturan dengan penguasa-penguasa dolim pada waktu itu, pasti akan berbenturan dengan ide-ide sebelumnya, gitu. Karena Islam membawa ide-ide baru yang sama sekali baru, yaitu ide tentang ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana sebelumnya orang-orang itu tunduk kepada hawa nafsu, baik hawa nafsunya sendiri maupun hawa nafsu penguasa, hawa nafsu orang lain. Nah, Islam ingin membebaskan manusia dari penghambaan kepada sesama manusia, menuju penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan itu uniknya Islam, sebagaimana yang kita bahas di sesi sebelumnya. Nah, ini tentu membutuhkan orang-orang yang kokoh, pribadi-pribadi yang kuat mengemban amanah dakwah ini. Karena pasti akan berhadapan dengan persekusi, berhadapan dengan kekuasaan. Nah, untuk itu Rasulullah SAW membinanya sedemikian rupa, ya, di marhalah yang pertama. Dan ini kira-kira berlangsung 4 tahun. Ya, tempatnya di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam dan juga di lokasi-lokasi lain. Tapi yang sering kali dimention dalam kitab-kitab sirah, Rasulullah ngajinya di situ, di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Tersembunyi, tidak semua orang tahu. Kenapa kok nggak semua orang tahu? Ya, kalau tahu kan bahaya. Karena tidak mungkin rezim pada waktu itu rela ada ancaman seperti itu kan. Tidak akan rela gitu. Jadi kok semakin banyak yang masuk Islam tidak rela. Nah, itu awalnya disembunyikan hingga kemudian turun ayat fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin, ya. Sampaikan apa yang menjadi urusanmu, gitu. Yang menjadi urusanmu kan urusan dakwah, ide-idenya itu. Kelompok dakwahnya, gitu.
plus kelompok dakwahnya itu disuruh menampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kaum muslimin pada waktu itu yang sebelumnya dakwah ke tengah-tengah masyarakat itu hanya dilakukan oleh pribadi-pribadi tertentu, di antaranya Rasulullah SAW atau mungkin Abu Bakar, ya sahabat-sahabat yang kira-kira itu agak aman dari persekusi. Awalnya kan begitu. Nah, ketika turun ayat ini, ya, maka dakwah itu kemudian ketika terjun ke tengah-tengah masyarakat itu dilakukan oleh sebuah gerakan, oleh sebuah kelompok, oleh sebuah kutub, oleh sebuah partai politik lah. Kalau kita bicara misalnya untuk saat ini, term saat ini itu partai politik. Kenapa kok disebut partai politik? Karena tadi menargetkan sahabatnya Islam pada kekuasaan, menargetkan agar Islam bisa mengatur kaum muslimin dan bahkan non muslim. Gitu. Nah, itu kan partai politik yang seperti itu. Nah, itu mereka kemudian terjun ke tengah-tengah masyarakat. Ini juga nanti akan kita bahas detailnya ya. Apa yang dilakukan oleh mereka, aktivitas politik apa yang dilakukan dan mana ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan aktivitas itu. Nah, gitu kan, gitu. Jadi supaya kita nggak disebut ngarang. Ya, memang ada ayat-ayat yang turun pada waktu itu, memang ayat-ayat politik juga. Ayat-ayat politik, pemikiran dan politik. Kemudian yang ketiga adalah marhalah istilamul hukmi antariqi talabil nusra. Marhalah sampainya Islam kepada kekuasaan. Diserahkannya kekuasaan itu kepada Islam lewat metode yang namanya talabul nusra. Orang-orang yang menjadi penopang kekuasaan didakwai oleh Rasulullah SAW. Akhirnya mereka masuk Islam dan memberikan kekuasaannya itu, menjadikan kekuasaannya sebagai pembela penopang kekuasaan Islam. Kira-kira begitu kan. Ketika ini terjadi, marhalah semuanya ini terlewati, ya. Akhirnya Rasulullah SAW diperintahkan hijrah karena adanya tempat atau lokasi yang memberikan kekuasaannya untuk Islam itu adanya di Yasrib. Di Makkah mereka kekeh dengan ideologi jahiliyahnya. Nah gitu. Harga matilah ideologi jahiliyahnya itu. Harga mati dengan ide jahiliyah. Iya. Baik. Dan kalau kita lihat Ustaz, hari ini, kalau tadi ada beberapa tahapan yang Rasulullah lakukan sampai kemudian Rasulullah mendapatkan kekuasaannya di Yasrib atau kemudian dikenal dengan nama Madinah. Hari ini, bagaimana kita kemudian kembali mencontoh Rasulullah dalam proses tersebut? Kita ini di posisi seperti apa kalau dilihat dari skala waktunya? Iya. Kan idealnya Islam itu menyatu dengan kekuasaan. Idealnya kan gitu. Dan itu yang dijadikan visi oleh Rasulullah SAW di dalam dakwahnya. Dan itu berhasil. Hanya saja pada hari ini Islam itu kembali terpisah dari kekuasaan. Dan itu faktanya. Coba kita lihat. Hari ini kaum muslimin justru diatur dengan sistem kehidupan lain. Diatur dengan kapitalisme. Mayoritasnya. Kalau tidak semuanya. Diatur dengan ideologi jahiliyah kapitalisme. Nah, apa relevansi kita mengkaji dakwah Rasulullah SAW selama di Makkah? Ya untuk mencari inspirasi dan suri tauladan, gitu kan? Karena ada kewajiban bertaati kepada Rasulullah SAW. Ada kewajiban kita ini mencontoh apa-apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW terkait dengan manhaj, terkait dengan metode dakwah juga. Gitu. Ketika Rasulullah SAW ya itu diberikan syariat Islam dan ini untuk dipakai mengatur dunia. Rasulullah kan menjalaninya itu dengan bimbingan wahyu, ya, dengan bimbingan wahyu, bukan sekedar pilihan-pilihan strategis, tapi berdasarkan bimbingan wahyu. Nah, karena itu bagian dari bimbingan wahyu, ada perintah kepada kita untuk mengikutinya juga, mensuri tauladani juga. Dan memang mensuri tauladani Rasulullah itu berat kecuali bagi orang-orang yang beriman. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Ya, sungguh telah ada suri tauladan yang bagus pada diri Rasulullah SAW bagi orang-orang yang mengharapkan Allah dan hari akhir. Nah, kuncinya itu supaya kita bisa kuat menjalani perjuangan dan metode kehidupan, metode perjuangan Rasulullah SAW.
kata kuncinya adalah mengharapkan Allah dan hari akhir. Kalau kita nggak berharap apa-apa kepada Allah dan hari akhir, kepada Allah dan kehidupan hari akhir, nah sulit mencontoh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena ya benar, ya gitu. Ya barakallah. Baik Ustaz, terima kasih atas waktunya di sesi yang kedua ini tentang bagaimana Rasulullah menanamkan visi kekuasaan dan beberapa tahapan yang dilalui oleh beliau. Sebelum ditutup mungkin ada closing statement Ustaz? Masih ada Iya. sedikit waktu. Ya barakallah fikum. Tadi ya, jadi yang ingin saya sampaikan di sesi ini bahwa Rasulullah SAW itu selain menanamkan visi yang jelas tentang kekuasaan Islam, itu juga memberikan contoh yang baik, yang berdasarkan bimbingan wahyu, bagaimana kekuasaan itu diperjuangkan, diraih. Nah, kita kaum muslimin terikat dengan itu. Ketika hari ini kekuasaan itu berpisah dari Islam, ada kewajiban kita untuk mengembalikannya lagi. Gitu. Mengembalikan kehidupan Islam, melanjutkan kehidupan Islam yang terputus. Dan itu caranya bagaimana? Tidak ada cara lain kecuali dengan mengikuti Rasulullah SAW. Sama seperti misalnya ketika Rasulullah diperintahkan untuk sholat, lalu kita juga diperintahkan untuk melakukan sholat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Caranya bagaimana? Boleh ngarang sendiri enggak? Atau harus ikut Rasulullah? Ikut Rasulullah. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan agar Islam ini dipakai untuk mengatur dunia. Dan itu tidak bisa dilakukan tanpa kekuasaan. Bagaimana cara mengambil kekuasaan atau membawa Islam ini sampai kepada kekuasaan? Boleh ngarang sendiri atau ikut Rasulullah? Harus ikut Rasulullah. Nah begitu. Kira-kira gitu. Ya, barakallah. Baik, terima kasih Ustadz atas waktunya obrolan kita yang mudah-mudahan insya Allah sangat bermanfaat untuk lebih mencerahkan umat dengan hal-hal yang seharusnya mereka ketahui dan tidak harus diabaikan. Pemirsa, demikian tadi obrolan saya dengan Ustadz Ahmad Nadir tentang bagaimana Rasulullah sudah menancapkan atau membuat kesadaran tentang visi kekuasaan itu harus sampai pada tangan umat Islam dan beberapa tahapan yang beliau lalui. Jangan lupa untuk like, comment, dan share supaya lebih banyak lagi yang tercerahkan dengan obrolan-obrolan yang kita lakukan. Terima kasih, ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.